Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel LRI TV dalam acara Tahu Ndak Sanak, acara yang informatif, edukatif dan menghibur. Apa kabar sanak semuanya? Semoga sehat-sehat saja, dan yang sakit semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini masyarakat Indonesia dihebohkan tentang isu megatrust. Megatrust sendiri adalah gempa dahsyat yang memicu tsunami. Dan ada yang bilang isu ini dibuat oleh pemerintah. Benarkah itu? Hanya Allah yang tahu. Menurut Sanak, bagaimana pendapat anda tentang isu itu dibuat oleh pemerintah atau tidak? Tulis pendapat Sanak di kolom komentar ya. Terlepas ini dari isu buatan pemerintah atau tidak, kita hanya bisa persiapkan diri kita seandainya bencana itu benar-benar, dan kita sebagai orang beriman kepada Allah hanya bisa berdoa supaya segala bencana dijauhkan dari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kan cuman peringatan untuk kita berwaspada, dan tidak satu orang pun yang bisa memastikan kapan bencana alam yang akan terjadi. Sebenarnya orang Sumatera Barat sudah sering mengalami gempa dahsyat. Oke, kali ini kita akan membahas 10 gempa dahsyat di Sumatera Barat. Mungkin ini tanda-tanda megatrust akan terjadi. Tonton video ini sampai selesai, dan buat Sanak yang belum subscribe-lah dulu, dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu tentang video ini. Langsung saja ke pembahasan topiknya. Megatrust adalah gempa bumi yang berasal dari zona subduksi yang mempunyai sudut tukik yang landai. Gempa bumi pada lajur atau zona megatrust disebut juga gempa bumi interplat. Sementara zona subduksi adalah zona kejadian gempa bumi yang terjadi di sekitar pertemuan antar lempeng. Sumber zona penunjaman lempeng kerak bumi ini dapat dibagi menjadi dua model, yaitu pada lajur megatrust atau gempa bumi interplat, dan pada lajur Benioff atau gempa intraplat. Adapun secara umum, zona sumber kejadian gempa bumi di Indonesia berdasarkan mekanisme fisik dapat dibagi menjadi tiga, yaitu zona subduksi atau zona penunjaman lempeng, zona transform, dan zona sumber-sumber sesar kerak bumi dangkal atau shallow crustal fault. Zona megatrust adalah istilah untuk menyebut jalur subduksi lempeng bumi yang sangat panjang tapi relatif dangkal. Di sini ada kata mega berarti besar, kata trust berarti dorongan. Lempeng bumi digambarkan menumpuk, lempeng di bawah mendorong lempeng di atasnya. Zona megatrust sebenarnya sekadar istilah untuk menyebut sumber gempa tumbukan lempeng di kedalaman dangkal. Dalam hal ini, lempeng samudra yang menunjam ke bawah lempeng benua berbentuk medan tegangan atau stres pada bidang kontak antara lempeng yang kemudian dapat bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik atau thrusting. Lokasi megatrust bisa menjadi sumber gempa bila lempeng-lempeng bumi itu bergerak. Gempa dalam skala besar di laut kemudian memicu tsunami. Segmen zona megatrust di Indonesia sudah dapat dikenali potensinya. Ada 3 zona megatrust di zona subduksi aktif, yaitu 1. Subduksi Sunda mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. Yang kedua, subduksi Banda. Yang ketiga, subduksi lempeng Laut Maluku. Yang keempat, subduksi Sulawesi. Dan yang kelima, subduksi lempeng Laut Filipina. Dan yang keenam, subduksi utara Papua.
peta megatrust di selatan Jawa. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017 disebut bahwa di Samudra Hindia Selatan Jawa terdapat 3 segmentasi megatrust, yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah sampai Jawa Barat, dan segmen Banten sampai Selat Sunda. Ketiga segmen megatrust ini memiliki 8,7 magnitudo, artinya zona megatrust menyimpan potensi gempa besar. Namun itu hanyalah kemungkinan terburuk, bisa pula itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi, entah kapan. Belum ada sains yang mampu memprediksi akurat soal kapan terjadinya gempa. Adapun menurut analisis para pakar gempa bumi, proses penunjaman lempeng tersebut memungkinkan dapat mengakibatkan gempa megatrust dengan kekuatan atau magnitudo maksimum yang diperkirakan mencapai magnitudo 8,7. Meskipun para ahli mampu menghitung perkiraan magnitudo maksimum gempa di zona megatrust, namun teknologi saat ini belum mampu memprediksi dengan tepat, apalagi memastikan kapan terjadinya gempa megatrust tersebut. Ketidakpastian tersebut mendorong adanya upaya mitigasi yang tepat, menyiapkan langkah-langkah konkret yang perlu segera dilakukan untuk meminimalkan risiko kerugian sosial ekonomi dan korban jiwa seandainya gempa benar-benar terjadi, khususnya dengan cara menyiapkan kesiapan masyarakat maupun infrastrukturnya. Kita lanjut. Kenapa Sumatera Barat sering mengalami gempa dahsyat? Sumatera Barat atau Sumbar merupakan daerah yang sangat rawan terjadi gempa dan tsunami. Hal ini banyak sedikitnya dipengaruhi oleh letaknya yang berada di jalur lempeng tektonik India, Australia, dan Eurasia. Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak pada garis 0054 lintang utara sampai 30 lintang selatan dan 980 36 lintang sampai dengan 1010 5,53 bujur timur. Berikut ini 10 gempa dahsyat yang pernah mengguncang Sumatera Barat versi tahun laksana. Yang pertamanya, gempa pada 26 Agustus 1835, yaitu di Padang. Gempa yang berpusat di Padang ini memiliki dampak kerusakan ringan dan bangunan sekitar hanya mengalami keretakan. Yang kedua, gempa bumi pada 25 Oktober 2010 di kota Padang. Gempa ini bersumber pada kedalaman 19 km menurut BMKG. Gempa tersebut berlokasi pada 2,61 ls sampai 99,55 bt dan terletak pada wilayah 15 km barat laut Kepulauan Mentawai. Dan yang ketiga, gempa bumi pada 16 Februari 2004 di Tanah Datar. Menurut BMKG Padang Panjang, gempa yang terjadi pada 16 Februari 2004 ini berpusat di Tanah Datar dengan skala 5,6 magnitudo. Akibatnya 6 orang meninggal dunia, 10 orang terluka, dan 70 unit rumah rusak. Yang keempat, gempa bumi pada 22 Februari 2004 pesisir selatan. Gempa yang terjadi di pesisir selatan ini mengguncang Provinsi Sumatera Barat dengan skala 6 magnitudo dan menyebabkan 1 orang meninggal, 5 luka ringan, serta 151 bangunan dan rumah mengalami kerusakan. 5. Gempa bumi pada 25 April 2023 di Kepulauan Mentawai. Gempa berkekuatan 7,3 skala Richter terjadi di Kepulauan Mentawai. Gempa tersebut sebelumnya dikabarkan berpotensi menimbulkan gelombang tsunami sehingga membuat masyarakat sekitar harus mengungsi ke daratan tinggi. 6. Gempa bumi di Padang Panjang pada tahun 1926. Menurut Bencana Alam dan Penanggulangan Narasi Gempa 7 Hari Padang Panjang 1926 oleh Fikrul, gempa bumi yang terjadi di Sumbar pada 1926 memiliki kekuatan 7,6 skala Richter. Guncangan kuat
tersebut mengakibatkan terjadinya tsunami sehingga lebih dari 354 orang meninggal dunia. 7. Gempa bumi pada 8 Maret 1977 di segmen Sumpur. Menurut analisis kecepatan tanah maksimum wilayah Sumatera Barat oleh Marlisa 2016, gempa bumi yang terjadi di segmen Sumpur merupakan gempa dengan kekuatan sebesar 7-8 mmi. Kekuatan tersebut itu berdampak pada rusaknya bangunan sebanyak 737 unit di Sinurat. 8. Gempa bumi berdampak tsunami pada 5 Juli 1904 di Sirisori. Gempa ini berpusat di Sirisori, Sumatera Barat yang mengakibatkan terjadinya tsunami di pantai Sirisori. 9. Gempa bumi pada 11 April 2012 di Kabupaten Pantai Barat. Dilansir laman resmi Kementerian Kesehatan RI, gempa bumi dengan kekuatan 8,5 skala Richter ini berpotensi tsunami dan menyebabkan terjadinya 12 kali gempa susulan dengan rata-rata kekuatan 5,2 skala Richter. Gempa yang melanda Kabupaten Pantai Barat ini juga dirasakan di 5 provinsi antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung. 10. Gempa bumi pada 30 September 2009 di Padang Pariaman. Gempa 30 September 2019 terjadi termasuk gempa terbesar yang pernah melanda Padang. Menurut laman resmi pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bencana tersebut terjadi pukul 17.16 WIB dengan kekuatan 7,9 skala Richter dengan kedalaman 71 km. Mungkin lebih dari 7,9 skala Richter. Itu karena gempa dirasakan sangat kuat sekali. Mungkin ini salah satu gempa yang paling kuat yang dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat. Guncangan gempa ini dirasakan sampai ke Singapura, Malaysia, Thailand, dan bahkan Jakarta dengan intensitas sebesar 3 mmi ke 4 wilayah tersebut. Gempa tersebut berpusat di Pariaman yang menyebabkan 1.100 orang meninggal, 2.180 orang mengalami luka, dan 2.650 bangunan mengalami kerusakan mulai dari ringan hingga berat. Demikianlah bahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu tentang channel. Kalau ada salah kata dan kurang jelas cara menyampaikannya, kami mohon maaf. Jangan lupa follow juga medsos gua ini, jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Palestina supaya diberi kekuatan untuk melawan Zul Jahanam. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.